Halo Sobat channel Kreator-Kreator, berjumpa lagi dengan saya Zalmin Lahaza di channel Kreator-Kreator. Di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara penerapan rumus if dengan if, yang mana kedua rumus ini mirip ya. Hanya saja kalau kita menggunakan rumus if, kita cukup menggunakan kriteria tunggal, sedangkan menggunakan rumus if kita menggunakan kriteria ganda, artinya bahwa kriterianya itu lebih dari satu. Nah sekarang teman-teman, bagaimana sih cara penerapannya? Nah sekarang kita akan mencoba dulu kita menggunakan rumus if. Sederhana saja sebenarnya, misalnya anggaplah kita menentukan nilai KKM ya. Nilai KKM kita itu misalnya 70. Nah sekarang kita akan mencari nilai predikat dari siswa-siswa ini. Jadi caranya untuk kita menggunakan rumus if itu sama dengan if dalam kurung, perhatikan di sini ada logika tes. Berarti bahwa kita harus membuat logika tes. Nah, kemudian logika tes itu jika dia benar, maka kita akan munculkan nilai yang benar. Sedangkan kalau misalnya salah, kita harus munculkan nilai output yang salah. Nah, seperti ini deh. Misalnya if dalam kurung, anggaplah misalnya kita akan mencari nilai 91 itu 91 itu berada di E7. Kita klik E7, atau bisa Anda langsung menulis E7 lebih besar, perhatikan, lebih besar dari. Nah, lebih besar atau sama dengan ya. Bisa juga Anda menggunakan lebih besar, bisa juga seperti itu, lebih besar atau sama dengan seperti ini. Lebih besar atau sama dengan dari 70 ya. Maka kita nyatakan dia lulus. Ingat, pembacaan teks harus selalu menggunakan tanda kutip. Oke, kemudian jika bernilai salah, maka kita nyatakan tidak lulus. Seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Perhatikan. Nah, 91 itu dia, perhatikan rumusnya lebih besar, ini ya, lebih besar dari 70. Maka ini dinyatakan lulus. Nah, sekarang kemudian teman-teman, untuk mendapatkan keterangan atau predikat yang di bawahnya itu tinggal Anda klik 2 kali. Ya, klik 2 kali langsung dimunculkan, atau bisa Anda ketika membentuk tanda hitam seperti ini, klik, jangan lepas, kemudian tarik. Nah, jadi 67 itu kriterianya dia tidak lebih besar dari 70. Berarti ini tadi di rumusnya tadi itu yang bernilai salah, maka yang dinyatakan, yang dimunculkan adalah tidak lulus. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita fleksibelkan rumusnya, 70 ini kita blokir ya, kita select, kemudian kita ganti dengan C4 seperti ini ya. Kemudian supaya misalnya nanti kita tarik rumusnya itu tidak bergeser, C4 ini kita harus kunci dengan menggunakan tanda dolar. Bubuhkan tanda dolar di sebelum huruf dan sebelum angka. Seperti ini. Atau Anda mungkin cukup di keyboard itu menekan F4 ya, maka secara otomatis terkunci. Kemudian enter. Setelah itu kita tarik kembali, maka nilainya tidak berubah. Karena dia kita sudah fleksibelkan, kalau misalnya kita simpan 75 KKM-nya, maka yang tidak lulus itu adalah 2 orang. Sekarang kalau misalnya 70 deh. Ya, nilai 70. Ini lulus. Misalnya di sini nilainya 70. Perhatikan. Maka tetap kita nyatakan lulus. Kenapa? Karena di sini ada tanda lebih besar atau sama dengan, seperti itu ya, lebih besar atau sama dengan. Oke, saya kira bisa dipahami. Kalau misalnya 69 tidak lulus. Oke, sekarang bagaimana cara penggunaan rumus if? Nah, teman-teman, penggunaan rumus if ini adalah sama halnya penggunaan rumus if tadi, hanya saja dia kita akan menggunakan kriteria lebih dari satu, kriteria ganda 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana penggunaannya? Contohnya seperti ini. Sama dengan if dalam kurung logika tes 1, misalnya ini lebih kecil dari 70 ya. Kita pakai standar 70, lebih kecil, atau misalnya menggunakan seperti lebih kecil atau sama dengan, jika nilainya 70 berarti di sini masih terbaca misalnya D ya, seperti ini. Kemudian gunakan lagi yang ini, E7 lebih kecil atau sama dengan 80
maka bernilai C. Seperti itu ya. Kemudian klik lagi di sini, E7 lebih kecil atau sama dengan 90, maka titik koma lagi, maka bernilai B. Oke, kemudian E7 di bawah lebih kecil atau sama dengan 100, maka bernilai A, seperti ini. Selain dari itu, seperti ini ya. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Maka 91 itu karena kita lihat 91 masuk di kategori ini ya. Maka terbaca nilai A. Kalau misalnya 93 masih sama 74. Oke, saya coba tarik teman-teman ya. Tarik. Oke. Perhatikan untuk nilai Rusnia C, perhatikan 74, maka masuk kategori ini di sini. Karena 74 itu lebih kecil dari 80, maka nilainya C. Saya kira teman-teman bisa dipahami ya penggunaan rumus ini. Nah, sekarang kalau bagaimana supaya dia lebih fleksibel, artinya bahwa nanti KKM-nya bisa kita kondisikan, teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal kita ini hapus saja ya, hapus saja, select saja, baru kemudian klik di sini. Kemudian setelah itu kita kunci lagi, tekan F4. Kemudian ini lagi kita klik di sini, tekan F4 lagi. Kemudian 90 kita ganti dengan yang ini, tekan F4 lagi. Kemudian 100 kita ganti dengan ini, tekan F4. Oke, kemudian enter. Tarik, tetap hasilnya sama. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya untuk D, C, B dengan A itu saya fleksibelkan lagi, boleh. Ingat, kalau misalnya difleksibel karena ini bukan lagi pembacaan teks, maka tanda kutipnya harus dihapus. Oke, diblokir, diselect sampai tanda kutip, kemudian klik di sini. Oke. Kemudian ini lagi C, kita hapus lagi, tekan yang ini. Kemudian B, dihapus lagi, tekan B, tekan ini. Kemudian A juga dihapus, tekan yang ini. Ingat, karena supaya tidak bergeser rumusnya, maka kita harus selalu menggunakan yang mana ini ya. Kita harus selalu menggunakan F4. Nah, seperti ini. Kemudian ini. Ingat, yang kita tidak kunci itu adalah hanya E7, 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 E7 dengan E7. Kenapa? Karena dia karena dia akan kita fleksibelkan ketika saya tarik rumusnya. E7 ini akan berubah menjadi E8, E9 dengan E10. Sekarang kita tarik. Nah, masih dengan nilai yang sama. Ini menunjukkan bahwa rumusnya berfungsi dengan bagus. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya di sini kita rubah-rubah, anggaplah misalnya mungkin di sini kita X, ya, Y, Z, misalnya XY. Nah, maka itu akan berubah dengan secara otomatis. Saya kira bisa dikondisikan ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.